materi yang pertama itu tentang paradigma dan dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal. Apa itu paradigma dan dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal? Paradigma adalah cara pandang seseorang dalam melatih kemampuan berpikir. Seseorang harus mempunyai paradigma dalam dirinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paradigma adalah model dalam teori ilmu, pengetahuan, tak hanya itu saja. Dalam percakapan sehari-hari, istilah paradigma adalah berpikir. Adapun fungsi dari pendidikan yaitu menjadi dasar untuk seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh-contoh paradigma itu dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu paradigma positivistik, dan yang kedua paradigma konstruktivistik, dan yang ketiga itu paradigma kritis, dan yang keempat itu paradigma interpretatif, dan yang terakhir itu paradigma feminis. Berikut adalah dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal. Nah, dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu pendidikan inklusif, dan yang kedua itu pendidikan holistik, dan yang keempat itu peran orang tua dalam komunitas. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik dan konsep peserta didik dalam PAUD non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang berikut itu adalah jenis-jenis pendidikan non-formal. Nah, jenis-jenis pendidikan non-formal itu dibagi atas 5 bagian. Yang pertama itu Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, dan yang kedua itu Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, dan yang ketiga itu Sanggar Kegiatan Belajar, dan yang keempat itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan yang terakhir itu Lembaga Pendidikan Non-Formal sejenis. Berikut adalah perbedaan pendidikan non-formal dan pendidikan formal. Nah, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pengertian pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pembelajaran lembaga PAUD non-formal sesuai teknis pembelajaran. Menurut beberapa ahli, prinsip penyelenggaraan lembaga PAUD formal sesuai teknis pembelajaran yaitu adanya kurikulum, adanya peserta didik, dan adanya tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, yang berikut adalah prinsip-prinsip pembelajaran lembaga PAUD non-formal sesuai teknis pembelajaran. Nah, yang pertama itu bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain, dan yang kedua itu berorientasi pada kebutuhan anak, dan yang ketiga itu stimulasi terpadu, dan yang keempat itu berorientasi pada perkembangan anak, dan yang kelima yaitu lingkungan yang kondusif, dan yang keenam itu menggunakan pendekatan teknik, dan yang ketujuh yaitu menggunakan berbagai media dan sumber-sumber. Menurut Sumeryadi tahun 2005, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu menurut Mardikanto tahun 2014 ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu yang pertama perbaikan kelembagaan, dan yang kedua itu perbaikan usaha, dan yang ketiga perbaikan pendapatan, dan yang keempat yaitu perbaikan lingkungan, dan yang kelima perbaikan kehidupan, dan yang keenam itu perbaikan masyarakat. Nah, materi yang terakhir yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat. Prinsip pemberdayaan masyarakat itu dibagi atas beberapa bagian. Pertama itu prinsip kesetaraan, dan yang kedua itu
prinsip partisipasi, dan yang ketiga itu prinsip kemandirian, dan yang keempat itu prinsip berkelanjutan.